Nah, junta militer Myanmar Tatmadaw yang saat ini sedang asik-asiknya melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil ternyata telah dihubung-hubungkan dengan Indonesia, bos. Nah, pasti kalian bingung, kok bisa Indonesia lah? Apa pula hubungannya dengan Indonesia, ya kan? Oke, dikutip dari beberapa sumber berita berikut, ternyata pakar politik yang bernama Neh Ginpao Kipgen, seorang asisten profesor dan direktur eksekutif Pusat Studi Asia Tenggara di Jindal Global University, menyebut bahwa Myanmar sebenarnya telah menyerap pelajaran yang salah dari proses transisi demokrasi di Indonesia. Bahkan beliau juga menyebut bahwa barisan jenderal militer di Myanmar telah terinspirasi oleh kudeta Suharto dalam menggulingkan musuh-musuh politiknya di tahun 1960-an silam. Wah, ini bukan admin yang bilang ya bos, tapi ini orangnya, seorang pakar politik di Asia Tenggara. Jika kalian masih ragu, boleh dah tanya sama Mpok Google, cari nama beliau, Neh Ginpao Kipgen. Oke, lanjut. Kudeta Myanmar yang disebut bertujuan untuk memulihkan ketertiban dan persatuan nasional mungkin mengambil contoh dari Indonesia. Pakar politik ini pun menulis pernyataannya di situs berita channel New Asia. Dia menulis bahwa sebelum Myanmar beralih ke pemerintahan semi-sipil pada tahun 2011 lalu, pimpinan militer Myanmar pun mempelajari secara cermat model transisi demokrasi di Indonesia. Kipgen pun menyebut bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi modern dengan masyarakat sipil yang berkembang pesat. Selain itu, tingkat kepercayaan publik terhadap militer di Indonesia pun juga sangat tinggi, bos. Nah, kalau ini kalian pasti setuju ya kan? Bahkan sampai detik ini. Karena beberapa waktu lalu pun juga telah keluar berita yang mewartakan tentang survei kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Dan yang paling tertinggi diraih oleh TNI, kedua presiden, dan yang paling rendah kalian sudah tahu siapa ya kan? Nah lanjut, angkatan bersenjata yang dihormati dengan tingkat kepercayaan yang tinggi dari publik, bahkan dari presidennya sendiri, menjadikannya model yang patut ditiru oleh Tatmadaw. Namun sayang beribu sayang, pakar politik ini pun menyebut bahwa Myanmar meninggalkan pelajaran yang paling berharga dari bab kedua sejarah Indonesia. Di Indonesia di zaman Pak Soeharto, pada April tahun 1998, Soeharto telah menolak tawaran kelompok garis keras militer untuk mengumumkan keadaan darurat dan memilih mengalihkan kekuasaan di bawah kerangka konstitusional rezim Orde Baru kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Ia juga menulis, setelah pemimpin politik sipil mengambil alih, peran keterlibatan militer dalam politik sengaja dikurangi secara bertahap. Angkatan Bersenjata Indonesia atau ABRI berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI pada Oktober tahun 1998 dan dui fungsi ABRI dihapuskan. Kemudian Polri menjadi lembaga tersendiri. Nah, dalam upaya Myanmar untuk meniru model transisi demokrasi Indonesia ini, militer Myanmar pun telah menunjukkan niatnya juga untuk mentransfer kekuasaan, tetapi secara konsisten berhenti melakukannya. Militer juga kemudian membuat undang-undang pemilu yang melarang siapapun yang dihukum untuk bergabung dengan partai politik, yang mengharuskan Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD mengusir pemimpinnya yakni Aung San Suu Kyi untuk berpartisipasi, yang memaksa partai tersebut dan sekutunya memboikot pemilu 2010 di Myanmar. Nah singkatnya, jika di Indonesia transisi demokrasinya berjalan dengan mulus dengan menyerahkan kekuasaan dari sebagian besar militer ke sipil, namun ternyata di Myanmar, Tatmadaw pun belum siap menyerahkan kekuasaannya ke pemerintahan sipil, terutama ke Aung San Suu Kyi. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar. Dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo make sense.